Ketika seorang apologet Kristen mulai membongkar ajaran Islam, sebuah fenomena keterbukaan informasi dan pergulatan mencari kebenaran dari setiap insan beragama. Beberapa waktu terakhir, jagat media sosial Indonesia diguncang oleh kehadiran sosok apologet Kristen yang muncul melalui channel YouTube dan TikTok bernama Edis TV. Bukan sekadar menyampaikan iman Kristen, channel ini secara aktif dan terus-menerus mengkritisi ajaran Islam secara langsung dari sumber-sumber primernya, yakni Al-Quran, hadis, serta berbagai kitab tafsir klasik dan modern. Banyak video yang secara sistematis mengurai kelemahan doktrinal, kontradiksi internal, hingga nilai moral dalam ajaran Islam dari sudut pandang Kristen. Fenomena ini tidak muncul dalam ruang hampa. Ia adalah bagian dari pergeseran zaman, dari era keagamaan yang tertutup, menuju era keterbukaan informasi di mana semua orang bisa membaca, membandingkan, dan menilai ajaran-ajaran agama dari sumber aslinya tanpa harus menjadi teolog profesional. Dan tentu saja, fenomena ini menyulut kontroversi besar, terutama dari kalangan Muslim yang merasa agamanya sedang ditelanjangi di ruang publik. Sebagian umat Islam menyambut fenomena ini dengan diskusi apologetik balik, namun tidak sedikit pula yang merespons dengan kemarahan, ancaman, bahkan pelaporan hukum atas tuduhan penistaan agama. Namun di tengah ketegangan tersebut, muncul satu pertanyaan penting yang jauh lebih besar daripada sekadar debat antaragama. Apakah ini pertanda bahwa manusia modern mulai lebih serius mencari kesejatian iman dan kebenaran? Pertama, terbukanya pintu akses terhadap kitab suci. Di masa lampau, kitab-kitab suci dan literatur keagamaan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu yang memiliki otoritas atau pendidikan teologis khusus. Kini, berkat internet dan digitalisasi literatur, setiap orang, termasuk para apologet Kristen, dapat mengakses teks Al-Quran, hadis, tafsir Ibnu Katsir, Al-Jalalain, Bukhari, Muslim, bahkan fikih Islam klasik. Tidak hanya membaca, mereka juga dapat menganalisis dan membandingkannya dengan ajaran Kristen dari kitab suci dan tradisi gereja. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang merasa bahwa ada bagian-bagian dari ajaran Islam yang sulit diterima secara rasional, moral, maupun historis, dan mereka mulai berani menyuarakannya di ruang publik. Channel seperti Edis TV hadir bukan hanya untuk menjelaskan iman Kristen, tapi juga menantang keyakinan yang selama ini dianggap tabu untuk dipersoalkan. Ini memunculkan benturan besar antara kebebasan berekspresi dan sensitivitas keagamaan. Kedua, fakta adanya reaksi emosional vs spiritualitas kritis. Reaksi keras dari sebagian umat Islam terhadap kritik ini menunjukkan bahwa banyak yang masih menyandarkan imannya pada identitas, bukan pencarian kebenaran. Mereka tidak membantah dengan dalil dan argumen, melainkan langsung menuduh penghinaan, penistaan, atau mengandalkan tekanan massa. Padahal, jika ajaran agama benar dan konsisten, seharusnya ia tidak takut diuji oleh argumen, fakta sejarah, atau perbandingan moral. Sebaliknya, fenomena ini juga menunjukkan bahwa banyak orang, termasuk mantan Muslim yang menjadi Kristen, mengalami pembukaan mata iman karena melihat ada perbedaan hakiki antara dua ajaran tersebut. Mereka menyaksikan bagaimana pribadi Yesus Kristus, penuh kasih, pengampunan, dan keselamatan sejati, berbeda secara substansial dari figur-figur religius lain yang mereka kenal sebelumnya. Ketiga, kebenaran sejati tidak takut diuji. Apakah fenomena seperti ini akan membawa banyak orang pada kebenaran iman sejati? Jawabannya, ya, bila orang memiliki hati terbuka dan akal sehat yang bebas. Tapi juga tidak, bila orang tetap mengandalkan dogma tanpa kajian, atau bahkan merasa bahwa mempertanyakan iman adalah tindakan kriminal. Kristen tidak takut terhadap pertanyaan, sebab Yesus Kristus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dalam Yohanes 14 ayat 6. Iman Kristen yang sejati bukan hasil indoktrinasi, tapi perjumpaan pribadi dengan kebenaran yang hidup. Apologet Kristen seperti di Edis TV hanya menjadi jembatan yang mengantar orang berpikir, membaca, dan akhirnya bertanya, mana yang sungguh berasal dari Allah, dan mana yang hanya buatan manusia. Keempat, tanggung jawab apologet Kristen, tajam tapi tetap mengasihi. Namun perlu diingat, dalam membongkar ajaran lain, apologet Kristen harus tetap berjalan dalam terang kasih dan kejujuran. Tujuannya bukan menghina, melainkan mengajak orang lain berpikir dan membuka hati kepada Yesus Kristus. Jika kritikan disampaikan dengan gaya mengejek atau penuh kebencian, maka itu bukan lagi apologet Kristen, melainkan provokator politik atau pencari sensasi. Tapi bila disampaikan dengan tata bahasa yang tajam, logika yang jernih,
dan motivasi kasih kepada jiwa-jiwa, maka kritik itu dapat menjadi alat Roh Kudus untuk menyentuh hati yang jujur dan haus kebenaran. Kelima, bukan sebuah kesimpulan, terang Kristus tidak bisa disembunyikan. Fenomena seperti ini hanyalah permukaan dari arus besar zaman, manusia haus kebenaran yang bisa diuji, bukan sekadar diwarisi. Dunia digital membuat segala hal menjadi transparan, dan justru dalam transparansi inilah iman sejati akan bersinar lebih terang. Yesus tidak membutuhkan pembelaan dari dunia, karena ia sendiri adalah terang yang mengungkapkan semua kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Jika orang jujur mencari, maka mereka akan menemukan. Dan jika mereka sungguh mendengar dan berpikir, maka mereka akan sampai kepada Dia yang adalah sabda kekal, yang turun ke dunia bukan untuk menghancurkan, melainkan menyelamatkan, bukan dengan pedang, tetapi dengan salib. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Salve.